Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahlil sidqi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa ala alihi wa sahbihi. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun wal muhtaromun yang sama-sama kita hormati guru kita bersama al mukarram wal muhtaram Al Ustaz Ahmad Alwi Izzuddin mata'anallahu fituli hayatih. Kita doakan bersama-sama semoga beliau selalu dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya dan dikabulkan segala hajat serta niatannya, amin ya rabbal alamin. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmatnya, yang salah satunya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita masih dapat merasakan tahun baru Hijriah 2025. Semoga dengan adanya tahun baru ini semakin meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas takwa kita, dan menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi yang agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, beserta kita selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang tahun baru, alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan yang namanya tahun baru, yang dimana seharusnya semakin lama kita hidup di dunia ini semakin ada peningkatan di dalam diri kita. Seperti yang dikatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Dan apabila ada hari ini kita lebih buruk daripada hari kemarin, sungguh dia adalah orang yang celaka. Berbicara tentang tahun baru 2025, semoga kita semua memiliki peningkatan-peningkatan di dalam diri kita. Yang paling utama apa yang harus kita tingkatkan di tahun yang baru ini, yaitu kualitas iman dan takwa. Yang jadi pertanyaannya, what's the meaning of iman? Ma huwa iman? Secara bahasa, iman berarti yakin atau meyakini apa-apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ustadzul Akram Abi Ahmad Alwi Izzuddin menjelaskan bahwasannya Imam Al-Ghazali pernah mengatakan iman secara makna yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diaplikasikan dengan perbuatan. Apa maksudnya? Imam Ghazali menjelaskan bahwasannya apabila kita mengimani sesuatu, maka kita yang pertama kali harus kita yakini di dalam hati bahwasannya tiada Tuhan yang patut disembah dan tiada yang
mengurusi segala sesuatu di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita meyakini dengan hati, maka kita harus mengucapkannya dengan lisan, yaitu dengan cara bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu yang terakhir kata Imam Al-Ghazali, apabila kita sudah memiliki iman, kita harus mengaplikasikannya dengan perbuatan atau dilakukan dengan perbuatan. Apabila kita sudah yakin di dalam hati, kita sudah mengucapkannya dengan kalimat syahadat, tapi tidak dilakukan atau tidak direpresentasikan dengan perbuatan, maka itu sama saja kurang iman kita menurut Imam Al-Ghazali. Bagaimana caranya mengaplikasikan iman dengan Bagaimana caranya mengaplikasikan keimanan kita? Yaitu yang pertama dengan cara melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Kasyifatus Syaja, beliau menjelaskan tentang konsep mengesahkan Allah atau mentauhidkan Allah itu ada 3. Yang pertama ada namanya tauhid rububiyah. Yang kedua ada namanya tauhid uluhiyah. Dan yang terakhir ada namanya tauhid asma wal sifat. Apa itu? Pertama tauhid rububiyah yaitu meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah yang memelihara kita di muka bumi ini, yang mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Yang kedua ada namanya tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Yaitu meyakini di dalam hati bahwasannya tidak ada segala sesuatu yang pantas disandingkan untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ada namanya tauhid asma wal sifat. Apa itu tauhid asma wal sifat? Yaitu meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat atau nama-nama baik yaitu Asmaul Husna. Seringkali kita sebagai umat muslim meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mendalami apa itu sifat-sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Contoh, di dalam Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat namanya Rahman dan Rahim, yaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tetapi kita sebagai manusia terkadang suka lupa bahwasannya Allah memiliki sifat tersebut. Kenapa bisa begitu? Contoh, apabila kita ditimpa musibah, apabila kita ditimpa kemelaratan, yang selalu kita ingat hanyalah kita sedang diuji, Allah menghadap kita. Padahal di dalam ujian-ujian yang ada di dalam hidup kita, jika kita ingin memfikirkan sedikit dengan mensifati Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka pasti segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita memiliki hikmah di dalamnya. Entah itu kejadian buruk ataupun kejadian yang baik. Apabila kita tertimpa kejadian ataupun kemalangan di dalam nasib kita, jika kita mau berpikir, Allah Subhanahu wa taala pasti menyelipkan hikmah di dalamnya. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pasti ada suatu hikmah di balik kejadian yang menimpa di dalam diri kita. Sepatutnya kita sebagai orang muslim itu harus pandai membaca hikmah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwasannya salah satu manusia yang diciptakan oleh Allah yaitu adalah ulul albab. Apa itu ulul albab? Yaitu orang yang mau berpikir dan mau mencari hikmah dari setiap kejadian yang menimpa di dalam hidupnya. Mana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatul liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan di dalam pergantian siang dan malam itu adalah tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Siapa ulul albab atau orang yang mau berpikir itu? Ada di ayat selanjutnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junudihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junudihim.
di dalam dirinya, di dalam duduknya, dan pada saat berbaring pun dia selalu mengingat Allah, selalu mengingat segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya, apapun keadaan hidupnya, itu pasti adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti Allah memiliki hikmah di dalam kejadian yang ada di dalam hidupnya. Maka apabila dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berzikir, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan selalu bertafakur di dalam penciptaan langit dan bumi, dan dia selalu bertafakur apa dan kenapa Allah menciptakan bumi ini, kenapa Allah melakukan ataupun kenapa keadaan ini menimpa saya, kenapa Allah menciptakan hal ini. Apabila dia mau berpikir dan dia mau mencari hikmah di setiap kejadian yang terjadi di dalam hidup dia, maka akan timbullah buah fikir, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Ya Tuhanku, tidak ada segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu sia-sia. Subhanaka faqina azabannar. Maksud Maha suci Engkau, maka jauhkanlah kami dari azab dan neraka. Semoga kita semua di dalam tahun baru ini bisa lebih menggali dan memetik hikmah-hikmah di dalam kejadian kita. Dan semoga kita bisa menaikkan kualitas iman dan takwa kita dengan cara memahami apa-apa yang terjadi di dalam diri kita dan meyakini bahwasannya setiap kejadian yang menimpa kehidupan kita pasti ada hikmah di dalamnya. Agar kita menjadi orang yang berpikir. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.